Lu pernah nggak, lagi santai di rumah, tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah? Terus orang tua lu langsung bilang, itu pertanda bakal ada tamu lo. Hah? Emang iya? Emang kupu-kupu itu semacam kurir alam gaib gitu? Nah, di video ini kita bakal bahas mitos dan fakta tentang kupu-kupu yang masuk rumah. Katanya sih ada pertanda tertentu, tapi ada juga kisah yang, jujur aja, bikin merinding. Yuk, kita kupas tuntas, dari yang masuk akal sampai yang gak masuk logika. Di banyak daerah di Indonesia, ada kepercayaan unik soal kupu-kupu. Kalau tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, itu dipercaya sebagai pertanda bakal datang tamu. Tapi bukan cuma sekadar tamu biasa, katanya, tergantung warna dan jenis kupu-kupunya. Kalau yang masuk itu kupu-kupu berwarna gelap, khususnya hitam, mitosnya, itu pertanda tamu tak terlihat, alias makhluk halus. Atau bahkan, pertanda kabar duka atau kejadian buruk yang akan menimpa keluarga. Sebaliknya, kalau kupu-kupu berwarna cerah yang masuk, apalagi yang sayapnya indah, konon itu pertanda akan datang tamu baik, atau bahkan rezeki. Ada juga yang bilang itu arwah leluhur yang ingin menengok kita di rumah. Terus, dari mana sih asal-usul kepercayaan ini? Menurut cerita dari para orang tua zaman dulu, mitos ini berasal dari budaya leluhur yang percaya bahwa hewan tertentu adalah perantara dunia manusia dan dunia roh. Kupu-kupu, dengan bentuknya yang lembut dan gerakannya yang halus, dianggap sebagai pesan dari alam. Di Jawa, ada cerita rakyat tentang seorang janda tua yang rumahnya selalu didatangi kupu-kupu hitam tiap malam Jumat Kliwon. Setelah diselidiki, ternyata tiap kali kupu-kupu itu datang, besoknya ada kerabat jauh yang datang membawa kabar. Entah itu kabar duka, atau kabar penting yang mengubah hidupnya. Cerita ini tersebar dari mulut ke mulut, dan akhirnya jadi kepercayaan yang tertanam sampai sekarang. Ada satu kisah nyata dari Mbak Rini, warga asli Magelang. Malam itu, sekitar jam 10 malam, dia lagi nonton TV sendirian. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu hitam besar masuk dari jendela dapur dan hinggap di lemari kayu tua di ruang tengah. Besok paginya, jam 6, ada kabar kalau pamannya yang tinggal di Semarang meninggal dunia. Dan yang bikin merinding, pamannya itu ternyata sering datang ke rumah Mbak Rini setiap lebaran, dan suka duduk di kursi dekat lemari tempat kupu-kupu itu hinggap. Katanya sih itu pamannya datang pamitan. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sisi fakta dan ilmu pengetahuan? Secara ilmiah, kupu-kupu adalah hewan yang tertarik pada cahaya, terutama saat malam hari. Jadi, kalau rumah lu lampunya terang dan pintu atau jendela kebuka, ya wajar aja kalau kupu-kupu bisa masuk. Apalagi di daerah pedesaan atau yang dekat taman, hutan, atau kebun. Kupu-kupu juga aktif di waktu-waktu tertentu tergantung musim. Jadi, bisa jadi itu cuma kebetulan, bukan pertanda hal mistis. Tapi ya, kadang, yang namanya kebetulan terus-terusan bisa bikin kita mikirkan. Jadi, apakah kupu-kupu masuk rumah itu pertanda bakal ada tamu? Mau lu percaya atau enggak, semua balik lagi ke sudut pandang masing-masing. Yang pasti, di balik mitos ada cerita. Di balik cerita, selalu ada nilai budaya dan spiritual yang menyertainya. Lu sendiri gimana? Pernah ngalamin kejadian serupa? Tulis cerita lu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng buat dapetin konten horor dan mitos lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan hati-hati kalau malam-malam ada kupu-kupu masuk rumah.